Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dengan NPM 223507068. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan politik antara sepak bola dan juga politik, apakah bisa dipisahkan. Nah, dalam metode pendekatan yang akan saya gunakan dalam perbandingan politik ini, saya akan menggunakan metode historis, yakni kaji dari perspektif sejarah. Kita next. Nah, latar belakang dari pembuatan video ini, saya melihat bahwa sepak bola ini bukan hanya sekedar permainan olahraga saja, tapi dalam kenyataannya pada saat ini sepak bola sudah bisa menarik perhatian dan pengaruh dari berbagai pihak, seperti pemerintah, partai politik, industri-industri, dan juga kelompok-kelompok lainnya, sehingga sepak bola setelah menjadi alat politik yang kuat dan juga menjadi sebuah industri. FIFA sebagai organisasi sepak bola tertinggi di dunia memiliki peran politiknya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Nah, kita mulai dengan dari Piala Dunia 1970. Timnas Brazil yang dikenal dengan Jogo Bonitonya pada saat itu dipimpin oleh Presiden Emilio Garastuzu Medici. Pada saat itu, Brazil dipimpin oleh seorang junta militer dan juara dunia Brazil pada saat itu digunakan sebagai alat propaganda untuk mengubah citra kepada dunia bahwa Brazil memiliki kehidupan yang sangat sejahtera di bawah pemerintahan mereka. Dan juga pada era Presiden Medici atau junta militer ini, dia mengganti manajer timnas Brazil pada saat itu, yaitu João Saldanha, dikarenakan tidak mau menurut untuk mengganti pemain yang diinginkan oleh Medici. Lalu dipecat oleh Medici dan digantikan oleh Mario Zagallo karena lebih kesan nurut dan juga dapat dikontrol oleh mereka. Oke, lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini sini ada Silvio Berlusconi. Jadi beliau ini merupakan seorang pengusaha yang membeli AC Milan saat terburuk dan juga beliau mengembalikan kejayaan AC Milan bersama era Fabio Capello dari tahun 1993. Dengan suksesnya AC Milan, beliau membangun sebuah partai politik yang bernama Forza Italia yang juga merupakan jargon dari AC Milan. Forza Italia inilah yang membawa Berlusconi menjadi seorang perdana menteri Italia. Lanjut. Nah, bagaimana dengan di negara atau negara-negara klub-klub sepak bola lain? Nah, di Jerman sendiri, ketua PSSI Jerman, yaitu Bernd Neuendorf, juga merupakan seorang politisi dari Partai Sosialis Demokrat atau SPD di Jerman. Lalu juga ketua PSSI-nya Prancis, Noël Le Graët, yang merupakan mantan dari wali kota dan juga seorang politisi dan tentunya juga seorang pengusaha. Lalu juga ada klub Independiente, klub Amerika Selatan, yang pemiliknya merupakan seorang pemimpin serikat buruh terbesar di negara Argentina, yakni Hugo Moyano. Dia juga menjabat sebagai bendara PSSI dan uniknya adalah ketua PSSI Argentina pada saat itu, Claudio adalah menantunya. Itu juga ada Boca Juniors di sini yang merupakan politisi dari Partai Kanan Tengah di Indonesia. Selain dari klub ini ada juga seperti Barcelona ataupun tim-tim lain. Dalam konteks ini Barcelona juga merupakan uh, klub yang ada unsur politiknya juga sebagai upaya untuk uh, kemerdekaan dari Catalonia. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada diplomasi politik luar negeri yang pernah dilakukan oleh China pada tahun 2015. Presiden Xi Jinping datang ke Inggris untuk melakukan investasi dengan Inggris, terus khususnya Liga Inggris, dan Inggris setuju. Akhirnya pemerintah Cina mengirimkan pemain mereka untuk bisa bertanding di Liga Inggris, dan juga selain itu pemerintah Cina juga melakukan investasi ke Manchester City dengan membeli saham sebesar 13%. Di sini juga ada fotonya, foto Xi Jinping dengan pemain Manchester City, Sergio Aguero. Next. Nah, dari FIFA sendiri, FIFA memiliki kampanye ini kick politik out of football, yang dimana FIFA melarang atribut politik dalam sepak bola dan juga menolak gerakan-gerakan yang berkaitan dengan politik masuk ke dalam sepak bola. Nah, dalam implementasinya, aturan pelarangan atribut politik dan pandangan politik ini diimplementasikan pada saat konflik Israel dan Palestina. Hal ini dijalankan pada tahun 2014 ketika Celtic melakukan simbol
dengan menggunakan bendera Palestina itu didenda oleh FIFA dan juga UEFA. Dan ini FIFA dengan tegas melarang dan menghukum siapa saja yang bersuara atau memperlihatkan dukungannya kepada Palestina baik via media sosial maupun ribut yang di pangan. Kita lanjut. Namun dalam kebijakan politik out of football, ini di sini menjadi hipokrit alias munafik karena FIFA dan UEFA sendiri terlibat dalam keputusan politik. Contohnya pada masa yang terbaru ini Rusia dan Ukraina. Mereka membanet Rusia dari kualifikasi Piala Dunia, memban klubnya juga, tapi itu tidak dilakukan hal yang sama ketika Israel melakukan intervensi serangan terhadap Palestina. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, ada juga skandal-skandal lain juga yang ada dalam FIFA seperti kasus korupsi pada tahun 2015 dan juga kontroversi pada saat pemilihan tuan rumah Piala Dunia, adanya dugaan suap yang terpilihnya Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan juga dugaan korupsi lainnya di dalam tubuh FIFA. Lanjut juga, sekarang bagaimana sih dengan politik dan sepak bola di Indonesia? Apakah bisa dipisahkan? Secara sejarah memang sulit dipisahkan karena pada beberapa tahun sebelumnya juga sempat terjadi yang namanya mafia bola, mafia wasit, dan juga dalam kedepannya ada juga ini rumor di mana Erick Thohir sekarang sebagai ketua umum PSSI ditawarin jadi posisi cawapres. Terus juga ada kontroversi di mana Jis dianggap sebagai uh, istilah politik dan juga Jis belum bisa dipakai main timnas karena ada urusan politik. Dan juga yang terakhir adalah penolakan Israel dalam Piala Dunia U20 pada saat masih tuan rumah di Indonesia. Hal ini juga jadi polemik karena tidak sesuai dengan tuntutan dari FIFA ya ini kick politik out of football. Sementara di Indonesia punya kebijakan politik dan juga kebijakan hukumnya sendiri. Nah, dalam kesimpulannya adalah saya ingin menyebutkan bahwa politik dan sepak bola ini tidak bisa dipisahkan gitu. Karena dalam teknisnya sepak bola semuanya akan selalu diiringi dengan politik. Selain politik itu juga ada pebisnis yang seringkali memiliki pemilikan atau afiliasi dengan klub sepak bola. Dan juga memang olahraga ini, khususnya sepak bola, menjadi ajang untuk mengekspresikan politik dan juga representasi politik. Kurang lebih seperti itu. Sekian, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.